Truk kontainer muatan air kemasan ini tersangkut jembatan rel kereta saat melintasi Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Truk sempat menghantam rangka portal hingga roboh. Akibatnya satu pengendara motor terluka akibat tertimpa batang portal yang roboh. Sebelumnya, truk kontainer melaju dari Jalan Juanda menuju Empang. Naas saat melintasi lokasi, kontainer truk malah tersangkut jembatan rel lantaran ketinggiannya lebih dari 3 meter. Petugas terpaksa menerjunkan 2 mobil forklift untuk mengevakuasi badan peti kemas yang merosot. Diduga pengemudi truk tersebut tidak paham medan yang dilintasinya. Dan akibat kejadian ini, jalur lalu lintas di kedua arah sempat dialihkan lantaran evakuasi bangkai truk berlangsung lebih dari 2 jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews. Api berkobar hebat di lapak bekas gusuran puluhan kios percetakan di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Guna mencegah kebakaran meluas, petugas damkar Senen berusaha menjinakkan api di lokasi. Diduga api pertama kali terlihat dari sisi kiri lapak dan langsung membesar hingga kemudian menyambar ke semua sisi lapak. Setelah 30 menit melalap, api bisa dijinakkan petugas dan saat ini masih dilakukan pendinginan guna memastikan api tidak kembali menyala. Akibat kebakaran ini, 1 orang dilaporkan tewas terjebak api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Akibat rebutan lahan parkir, ratusan orang terlibat kericuhan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara itu polisi juga mengamankan 1 pelaku penganiayaan yang sudah buron selama 1 tahun. Tiga orang ini diamankan polisi dari lokasi parkiran salah satu gerai makanan yang baru dibuka di Jalan Trunojoyo, Bangkalan. Ketiganya diringkus setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju dan langsung digelandang ke kantor polisi. Polisi sempat menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo dan menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Hingga sebagian di antara mereka panik dan membubarkan diri. Pembubaran dilakukan setelah sebelumnya terjadi kericuhan antar kelompok massa buntut rebutan lahan parkir gerai makanan. Mengamankan 3 orang, ya, 3 orang di sana dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Makanya kami bawa ke Polres Bangkalan. Buat apa itu? Itu karena apa dan ributnya dan? Itu karena informasinya ada ribut masalah parkiran. Usai kejadian, polisi masih berjaga di lokasi yang menjadi sengketa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi dibantu TNI menangkap seorang pria yang meresahkan warga karena menenteng senjata tajam di permukiman warga. Saat hendak ditangkap di sebuah gubuk, di kedua tangannya ia memegang pisau dan celurit. Ia pun harus dilumpuhkan paksa sebelum ditangkap. Pelaku sempat berteriak dan meronta saat dibawa petugas ke Polres Bangkalan. Saat diperiksa polisi, ia diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan. Ia kabur setelah menganiaya warga hingga terluka parah di Jalan Dumaja pada November tahun lalu. Saat itu polisi baru menangkap 1 orang pelaku. Kini polisi masih memeriksa pelaku yang sudah dijebloskan ke sel tahanan Polres Bangkalan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan pisau. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Aksi percobaan pencurian sepeda motor di Jalan Caringin, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat ini terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang saling membagi tugas. 1 orang menunggu di sepeda motor, sementara 1 orang lainnya masuk dengan membobol pagar depan rumah. Pelaku kemudian berusaha merusak kunci kontak sepeda motor. Namun aksinya gagal. Setelah alarm sepeda motor tiba-tiba menyala hingga membuat pelaku terkejut dan melarikan diri. Setelah helmnya sudah dipindahkan dia mencoba untuk membobol, tapi tidak bisa karena alarmnya bunyi terus gitu. Habis itu dia langsung kabur. Maraknya aksi pencurian sepeda motor membuat warga berinisiatif memasang alarm pada kendaraannya. Pasalnya sudah 4 kali percobaan pencurian terjadi di rumahnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tak punya uang untuk membayar utang, seorang wanita paruh baya nekat mencuri dan menganiaya tetangganya di Brebes, Jawa Tengah. Dari rumah pelaku, polisi menyita barang bukti perhiasan emas milik korban. Polisi menggelandang seorang mak-mak Tamira, 52 tahun, yang nekat melakukan aksi pencurian dan penganiayaan pada tetangganya, Carti, 77 tahun, di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Saat diinterogasi, pelaku mengakui nekat melakukan aksinya untuk menguasai perhiasan korban. Rencananya hasil curian akan dijual untuk menutupi hutang, namun naas keburu tertangkap. Pencurian berawal saat korban hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba didatangi pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Korban sempat dibekap, lalu dipukul dan kepalanya dibenturkan ke dinding hingga terkapar. Pelaku ditangkap di rumahnya dan dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti perhiasan 2 gelang emas dan 2 cincin emas korban. Sementara korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Saksi-saksi kemudian mengarah kepada lingkungan. Kemudian muncullah nama 1 orang yang sudah kita amankan. Dari hasil interogasi awal memang terdapat adanya petunjuk bahwa Ibu Mila itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pengeroyokan di halaman minimarket Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Korban yang datang berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor tiba-tiba didatangi sejumlah pemuda yang diduga merupakan anggota geng motor. Belum sempat turun dari motor, korban langsung dikeroyok para pelaku. Meski sempat berusaha kabur, namun korban terus dikejar dan dipukuli. Bahkan sepeda motor korban dibawa kabur salah seorang pelaku pengeroyokan. Belum diketahui motif aksi penyerangan tersebut. Terjadi pengeroyokan, identitasnya kan saya nggak tahu. Itu datang tiba-tiba langsung dikeroyok apa gimana? Ya kalau menurut video gitu. Itu Pak ya? Iya. Kalau kejadiannya di luar ya Nggak tahu Pak ya? Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pengeroyokan karena sudah sangat meresahkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga melecehkan santriwati, puluhan warga menggerebek rumah pimpinan pondok pesantren di Serang, Banten. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang remaja dianiaya kawanan pelaku yang diduga anggota geng motor. Puluhan warga melakukan perusakan pada rumah terduga pelaku pelecehan seksual yang juga pimpinan pondok pesantren KH di Desa Badak Gembor, Cikande, Kabupaten Serang. Tak hanya rumah, warga juga menggeledah pondok pesantren untuk mencari keberadaan pelaku. Aksi penggerebekan dipicu pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual pada santriwatinya. Selain itu, warga juga emosi lantaran laporan mereka tak kunjung ditindaklanjuti hingga warga melakukan aksi main hakim sendiri. Pimpinan Pondok Pesantren Bani Makmun yang atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Khalid.
Akan tetapi Ustadz Khalidnya malah pergi. Ya. Sementara itu aksi massa baru bisa diredam setelah polisi tiba di lokasi. Sementara pelaku saat ini sudah ditangkap dan diamankan di Polres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV sambil membawa karung, emak ini mondar-mandir di depan kosan mahasiswi di RT 01 RW 05, Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat berada di gang samping kosan, melihat kondisi terpantau aman, emak-emak ini langsung mengambil sepasang sepatu yang dijemur dan memasukkannya ke dalam karung. Emak yang diduga berusia 50 tahun ini lalu kabur sambil menyembunyikan karung di balik kerudungnya. Setelah kamera pengawas dicek, menurut warga, pelaku diduga adalah orang yang kerap datang sambil membawa karung meminta beras kepada warga. Balik, nyeknya sepatu masih di luar gitu. Lagi dijemur. Iya, udah nggak ada lagi, cuma pansosnya aja yang ada. Sementara itu, korban tidak melaporkan kasus pencurian sepatu ini ke pihak kepolisian. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, satu unit sepeda motor raib di gondol dua pria yang menyamar sebagai pembeli di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, seorang mak-mak nekat mencuri sepatu di indekos. Kamera CCTV merekam dua orang pelaku pencurian yang sedang beraksi di sebuah warung makan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dua pelaku berpura-pura hendak membeli nasi kotak dengan uang tanda jadi Rp100.000, kemudian memperdaya korbannya. Mereka berdalih meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di mesin ATM. Hanya bermodal percaya, kunci kontak berpindah tangan dan sepeda motor tidak kunjung kembali. Ironisnya, sepeda motor korban baru dibeli pemiliknya seminggu lalu. Karyawan saya, kenapa karyawan saya minjamkan? Karena dia merasa itu kantornya dia. Karena saya mempunyai feeling itu kantornya dia, bahkan dia sempat masuk di dalam seperti kantornya itu sendiri. Setelah selisih 15 menit, ternyata dia nggak kembali-kembali. Akhirnya Usai kejadian, korban kemudian melaporkan kasus penipuan itu ke polisi. Namun hingga saat ini sepeda motor korban belum ditemukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Tim Opsnal Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya menggerebek kamar hotel tempat menginap dua tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Keterangan polisi, dua tersangka AA dan F memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain dua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Saat ini, polisi masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK guna melakukan pengembangan dan penangkapan pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online. Sejauh ini polisi telah menetapkan 26 tersangka yang diantaranya 10 orang pegawai Komdigi, serta 16 orang masyarakat sipil dan masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews. Nekat menyeberang saat banjir, minibus terseret hingga tersangkut di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Tol Janger, Tomang, Jakarta Barat, truk pengangkut tanah terguling hingga muatannya tumpah ke jalan. Mobil jenis minibus ini tersangkut akar pepohonan setelah terseret arus deras air Sungai Bajeman di Traga, Bangkalan. Warga yang melihatnya pun tidak tahu kendaraan ini milik siapa. Namun setelah diketahui pemilik dan penyebab mobil ini ada di aliran sungai, warga pun bergotong royong mengevakuasinya dari dalam sungai. Sebelumnya, pengemudi mobil nekat menyeberangi jembatan setempat saat kondisi sungai sedang banjir dan berarus deras. Akibatnya jembatan bersama mobil ini terseret banjir. Beruntung sang pengemudi berhasil selamat.
Sejumlah desa di 4 kecamatan terendam banjir setelah diguyur hujan deras selama 6 jam sejak Sabtu sore hingga malam hari. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Truk muatan tanah ini mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Janger kilometer 01 Tomang, Jakarta Barat. Seluruh muatan tanah tumpah ke jalan, sementara bagian kaca depan truk juga pecah. Meski begitu, sopir truk hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi akibat truk tiba-tiba oleng saat berbelok ke jalur cepat. Kontur jalan yang miring serta muatan truk yang berat diduga menjadi penyebab truk tanah terguling. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Tangerang menuju Tomang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur selama 3 hari mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir di Blitar, Jawa Timur. Banjir juga membuat makam dan jenazah terbawa arus. Lebih dari 25 rumah warga di Blitar, Jawa Timur terendam banjir setinggi 2 meter. 2 rumah hanyut akibat diterpa banjir bandang. Selain itu, sejumlah makam di tempat pemakaman umum di Desa Birowo rusak dan sebagian jenazah terbawa banjir bandang. Banjir ini terjadi usai hujan mengguyur Kabupaten Blitar selama 3 hari, menyebabkan sungai meluap ke permukiman warga. Untuk dusun Sambi Gede itu ada 10 rumah, 1 hanyut. Jadi sekitar 25 tenggelam, 2 hanyut. Akibat banjir ini, para warga yang berada di area dekat sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi, iNews melaporkan. Penyelundupan 17 pekerja migran Indonesia dan 24 WNA asal Bangladesh ke Malaysia digagalkan petugas di Dumai, Riau. Saat diamankan, mereka bersembunyi di perkebunan sawit. Satgas Gabungan menggerebek lokasi persembunyian pekerja migran ilegal di sebuah perkebunan sawit di pesisir pantai Pelintung, Kota Dumai, Riau. Di tempat ini, petugas mendapati 17 pekerja migran Indonesia dan 24 WNA asal Bangladesh yang diduga akan dikirimkan secara ilegal ke Malaysia. Selain itu, petugas juga menangkap 2 orang berinisial YN dan BH. Saat diamankan, mereka berada di pinggir pantai menjaga sebuah kapal cepat. Para pekerja migran ilegal itu kemudian dibawa ke Mako Lanal Dumai untuk diperiksa. Kepada petugas, mereka mengaku membayar 10 hingga 15 juta rupiah untuk diberangkatkan ke Malaysia. Pengungkapan kasus TPPO ini berawal dari informasi masyarakat yang melihat pemberangkatan pekerja migran ke Malaysia secara ilegal. Para pelaku TPPO memanfaatkan pesisir pantai Dumai sebagai lokasi penampungan karena lokasinya strategis dan jarak tempuh hanya sekitar 2 jam saja untuk sampai ke Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Aksi 2 pelaku mencuri burung kicau di rumah warga Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, terekam CCTV. Kedua pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian membagi tugas. Salah satu pelaku naik ke pagar rumah korban dan hanya hitungan menit pelaku berhasil mengambil 1 burung kicau jenis cucak ijo. Aksi pelaku sempat didengar korban dan segera berteriak maling, namun kedua pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Maling terus kayak gitu, terus tapi udah posisinya dia udah kabur. Jadi cepat ya. Tapi ibu lihat orang nggak sempat? Enggak, cuma punggung belakangnya aja. Pas ini terus dia lari. Terus saya baru keluar, saya kan takut juga. Kini kasus pencurian burung sudah dilaporkan pada pihak kepolisian Polsek Purwokerto Selatan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Soladin Ayubi, iNews melaporkan.
Sebuah rumah di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Ponorogo, dihancurkan menggunakan alat berat hingga rata dengan tanah. Rumah tersebut milik pasangan suami istri Sabar dan Sumarmi. Keduanya membangun rumah di atas tanah milik orang tua Sumarmi. Namun saat Sabar bekerja sebagai TKI di Malaysia, ternyata Sumarmi menikah lagi dengan pria lain. Sepulang dari Malaysia, Sabar yang emosi dan kecewa kemudian menghancurkan rumah yang dibangunnya. Meski sempat ada upaya mediasi bersama aparat desa setempat, namun Sabar tetap tidak menerima. Manggil Babin Kamtipmas. Setelah kita arahkan bersama-sama, karena Sabar itu punya anak, itu saya arahkan jangan dibongkar, kita negosiasi, barangkali mungkin jadi ganti rugi atau bagaimana gitu. Namun dia tetap tidak mau. Nah, akhirnya ya sampai situ itulah. Jadi kita selanjutnya tidak tahu. Usai dirobohkan, kini Sumarmi tinggal di rumah saudaranya dengan suami barunya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Diduga terpeleset, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur tercebur ke dalam sumur. Evakuasi berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Warga desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dihebohkan seorang pemuda yang terjebur ke dalam sumur sedalam 10 meter. Korban diduga terpeleset saat akan ke kamar mandi hingga terjebak di dalam sumur. Warga kemudian meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran dan BPBD untuk mengevakuasi korban. Dengan peralatan lengkap, petugas kemudian berusaha mengangkat tubuh korban. Namun petugas sempat kesulitan karena kaki korban terjepit di dasar sumur. Kondisi sumur yang sempit juga sempat menjadi kendala. 1 jam kemudian, korban bisa naik ke permukaan dengan selamat meski kondisinya lemas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah minta bantuan petugas ini ya? Langsung minta bantuan petugas. Itu jatuhnya kenapa itu? Nggak paham saya. Nggak paham. Saya sudah tahu di jalan. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.